Halo adik-adik, bagaimana adik-adik pada pagi hari ini? Koko harap adik-adik baik-baik saja ya. Kembali lagi ya di sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kalau itu Koko mau ngajak adik-adik untuk masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Naikkan ucapan syukur. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami dapat terbangun dan juga beraktivitas dan juga beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kiranya Kau berkati rangkaian ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Adik-adik, sekarang Koko mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau menyambut saudara-saudara kita di rumah. Kita mau menyanyikan lagu dengan belakang bertumbuh dan berbuah. Kita nyanyikannya dengan gerakan ya adik-adik. Dan tinggal di dalam Kristus.
kita mau menyatakan bahwa kasih Tuhan itu lebih tinggi daripada langit, lebih dalam daripada lautan, dan juga lebih indah daripada pelangi. Maka dari itu Koko mau ajak kita untuk menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik mau menyiapkan Alkitab adik-adik di samping adik-adik. Kita siapkan hati kita juga. Kita mau menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan untuk dengar firman. Siapkan hatiku
pagi, bagaimana kabar kalian? Wah, sudah lama ya kita tidak pernah ketemu nih. Oke, Cici mau tanya sekarang, sudah pada mandi? Sudah pada makan? Wah, hebat, kalian pinter semua. Sudah pada mandi, sudah pada sarapan, terus sudah berpakaian rapi, karena kita mau datang beribadah, terus juga mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Untuk itu, yuk sama-sama Cici ajak kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau boleh berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh menolong setiap anak-anak-Mu. Berikan kepada kami hati yang taat, telinga yang mendengarkan, dan juga kami menyerahkan Tuhan pada hari ini. Setiap kami Tuhan yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, coba sekarang adik-adik lihat gambar di sebelah Cici. Sudah dilihat? Oke, kita perhatikan kan ada gambar seorang anak laki-laki dan juga ada seorang anak perempuan. Lalu coba deh kita perhatikan, ada mata yang indah, ada hidung, terus ada rambut yang lurus dan juga ada rambut yang bergelombang. Terus juga ada tangan, terus juga ada kaki. Dan semua ini siapa yang menciptakan adik di rumah? Ya benar, yang menciptakan yaitu Tuhan Allah kita. Coba sekarang adik-adik di rumah, coba deh sekarang pegang tangannya. Jadi pegang hidungnya, pegang kakinya. Iya, semua yang ada dalam kehidupan kita itu karena Tuhan yang telah menciptakan. Karena Tuhan sungguh amat baik telah menciptakan manusia. Adik-adik, karena Tuhan Allah sudah begitu luar biasa menciptakan kita, maka sudah seharusnya Allah layak menerima pujian kita. Karena apa? Karena Ia yang menciptakan dunia dan segala isinya. Untuk itu Allah layak menerima pujian kita, karena Ia yang menciptakan kita. Terutama untuk adik-adik yang hari ini mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik di rumah, Tuhan Allah yang membentuk kita ketika adik-adik masih di dalam kandungan ibu. Dan Tuhan Allah pun juga begitu mengenalmu. Karena itu betapa luar biasanya Allah yang kita sembah. Maka dari itu adik-adik di rumah, kita harus memuji Dia, karena Dialah Allah yang luar biasa baik dalam kehidupan kita. Yeay! Nah adik-adik, sekarang Cici mau ingatkan kembali nih. Beberapa minggu yang lalu kan kita sudah mendengarkan kan cerita firman Tuhan. Tentang apa? Tentang penciptaan. Nah adik-adik kan semua tahu bahwa Allah telah menciptakan dunia ketika belum ada apa-apa sama sekali. Tetapi ketika Allah berfirman, Allah berbicara, berkuasa untuk membuat segala sesuatunya terjadi. Nah, coba sekarang Cici ingatkan kembali dari penciptaan yang pertama. Adik-adik lihat gambar di sebelah Cici. Oke. Tuhan Allah menciptakan apa yang pertama kali? Yakni terang. Terus yang kedua, Tuhan Allah menciptakan apa lagi? Cakrawala, di mana Tuhan Allah memisahkan antara air dan langit. Lalu yang ketiga, coba kita lihat gambar sebelah lagi. Tuhan Allah menciptakan pohon-pohon dan juga tumbuh-tumbuhan dan juga bunga-bunga. Lalu selanjutnya yang keempat, Tuhan Allah menciptakan benda-benda penerang. Ada apa aja? Ada matahari, ada bulan, dan juga ada bintang. Selanjutnya yang kelima, lihat gambar di samping.
Tuhan Allah menciptakan binatang di laut dan juga burung-burung di udara. Ada apa aja? Ada ikan dan juga ada burung-burung. Dan yang terakhir, yang keenam, apa adik-adik di rumah? Tuhan Allah menciptakan binatang di darat, ternak dan binatang melata. Dan juga pada hari yang keenam, Tuhan Allah menciptakan manusia pertama. Siapa adik-adik di rumah? Yaitu Adam dan Hawa. Dan pada hari ketujuh, Tuhan Allah beristirahat, yang tujuannya agar manusia-manusia ciptaan Tuhan dapat beristirahat untuk memberikan waktu untuk datang dan beribadah kepada Tuhan Allah kita. Nah, adik-adik di rumah, ketika Allah telah selesai dengan segala yang Ia ciptakan, Ia memandang berkeliling, terus Allah melihat bahwa semua yang Ia ciptakan sangat baik. Coba jempolnya mana? Bahwa semua yang Allah ciptakan sungguh amat baik. Lalu Allah beristirahat dari pekerjaannya pada hari yang ketujuh. Adik-adik, Allah menciptakan Adam dan juga Hawa untuk memuliakan Dia dengan mengasihi dan melayani Tuhan Allah. Adik-adik di rumah, pada mulanya kan Adam dan Hawa itu hidup dan bekerja dengan senang dalam sebuah taman yang indah. Apa ya nama taman itu? Masih ingat tamannya apa? Iya, Taman Eden. Wah, Allah menciptakan Taman Eden agar mereka dapat menikmati, agar mereka dapat memelihara. Tetapi kemudian apa yang terjadi adik-adik? Oh iya, karena Adam dan Hawa tidak menaati Allah, dan mereka pun menjadi orang yang berdosa. Karena dosa mereka kesulitan, mereka mengalami penderitaan dan juga kematian memasuki dunia Allah. Dan kita pun telah belajar bahwa dosa telah merusak segala-galanya. Tetapi adik-adik di rumah, karena Allah yang penuh dengan kasih, penuh dengan belas kasihan, Ia berjanji akan mengutus seorang juru selamat. Lihat gambar di samping. Ya benar, Ia menepati janjinya ketika Ia mengutus anaknya. Siapa adik-adik di rumah? Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Ia benar, Ia rela mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dan ketika Allah membangkitkan Yesus 3 hari setelah Ia mati di kayu salib, rencana Allah untuk menjadikan segala sesuatunya baru sedang mulai terjadi. Adik-adik di rumah, kita bisa melihat ya ciptaan baru Allah dalam diri kita, yang percaya bahwa Yesus mati untuk setiap kita. Nah, Tuhan Allah sedang bekerja di dalam hidup kita dan memberikan kepada kita hati yang baru untuk meninggalkan apa? Meninggalkan dosa, dan semakin hari semakin percaya kepada Sang Juru Selamat. Siapa Juru Selamat kita? Tuhan Yesus Kristus. Pintar sekali adik-adik di rumah. Nah, adik-adik di rumah, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk membawa semua umatnya ke tempat tinggal bersama Tuhan Yesus. Allah akan tinggal bersama umatnya di langit yang baru dan juga di bumi yang baru. Di sana Yesus akan memerintah sebagai raja. Ketika Allah menegakkan langit baru dan bumi yang baru, tidak akan ada lagi namanya penderitaan, tidak ada air mata, dan juga tidak ada kesedihan.
semua dosa yang dimulai dengan Adam akan lenyap selama-lamanya. Jadi ada di rumah, segala sesuatu akan dijadikan baru oleh Bapa Surgawi kita yang penuh dengan kasih. Karena itu adik-adik di rumah, Allah layak menerima pujian kita. Karena apa? Karena Dialah pencipta yang begitu luar biasa, hebat. Terus Ia juga layak menerima pujian kita karena Dia adalah Allah yang setia. Dan juga Ia layak menerima pujian kita karena Ia telah menyelamatkan kita dan juga telah memelihara dan juga telah memimpin hidup kita hingga saat ini. Adik di rumah, kita perlu tahu apa? Rupanya umat Allah telah memuji Allah sejak dahulu. Oh ya? Ya iya dong adik-adik. Nah, coba sekarang adik-adik, mana Alkitabnya? Ada Cici sudah ada Alkitab? Udah ada Alkitabnya? Oke, yuk kita sama-sama buka dari Mazmur pasal 100. Kenapa? Karena rupanya umat Allah telah memuji Allah sejak dahulu. Kita harus lihat dalam Mazmur pasal 100. Yuk, ada di rumah kita buka ya. Boleh orang tua bantu buka dari Mazmur pasal 100. Mana ya kitab Mazmur pasal 100? Mazmur pasal 100. Oke, sudah ketemu. Nah, adik-adik, perlu kita ketahui juga, adik-adik, penulis Mazmur pasal 100 ini tahu bahwa Allah menciptakan kita untuk menjadi miliknya. Dan Ia memanggil kita untuk apa? Untuk bersyukur kepada Allah dan memuji Allah. Yuk sama-sama kita buka. Sudah dibuka dalam kitab Mazmur pasal 100? Oke, sudah. Yuk sama-sama kita baca sama-sama ayat ini ya. Bareng-bareng sama Cici ya. Dari Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataraannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, sebab Tuhan itu sangat baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jadi adik-adik di rumah, karena Tuhan Allah telah menciptakan kita dan segala isinya yang ada di dunia ini, maka kita harus apa? Harus setia. Harus apa lagi? Harus percaya kepada Tuhan Allah kita. Tetapi tidak hanya setia dan percaya aja adik-adik, tetapi kita juga harus belajar taat, belajar bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan dengan kita memuji nama Tuhan. Adik-adik, Tuhan sudah menciptakan kita dan dunia ini. Terus Ia telah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kita, yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Untuk itu, yuk sama-sama bareng-bareng Cici, kita mau nyanyi lagu pujian. Kita mau memuji nama Tuhan untuk setiap kebaikannya kepada kita.
kita mau nyanyikan lagu bersama-sama dari lagu Nafiri Rohani 247. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Bareng Cici, oke? Siap. 1, 2, 3. Kasih Allah tak terbilang, sungguh mulia, tak terduga, melebihi tinggi bintang, dan maut pun dikalahkan. Manusia telah berdosa, Allah beri putranya yang tersesat, dicarinya dosa diampuni. Oh kasih Allah yang limpah dan maha mulia, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Sekali lagi adik-adik di rumah bareng-bareng. Walau laut jadi tinta, bentangan langit kertasnya, rumput dijadikan pena, tiap orang penulisnya melukiskan kasih Allah yang maha mulia. Langit tak dapat memisah akan kasih Allah. Sama-sama. Oh kasih Allah yang limpah dan maha mulia, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Sekali lagi refnya. Oh kasih Allah yang limpah dan maha mulia, kasih yang kekal selamanya, jadi nyanyian surga. Puji nama Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Untuk itu kita harus belajar setia, belajar percaya, belajar taat, dan juga bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan telah menciptakan kita. Untuk itu sekarang Cici mau kasih ada ayat hafalan dari Mazmur pasal 13 ayat yang kelima. Mazmur pasal 13 ayat yang kelima. Oke, sudah ketemu adik di rumah? Oke, bareng-bareng baca bersama Cici. Sudah? Dari Mazmur 13 ayat yang kelima. Bersama-sama. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Sekali lagi, Mazmur 13 ayat yang kelima. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Oke, puji nama Tuhan. Tuhan sudah baik menciptakan kita, Tuhan sudah baik menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Karena itu kita patut bersyukur, patut berterima kasih, patut memuji nama Tuhan selalu. Oke, yuk sama-sama kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangan kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya Allah, terima kasih untuk segala sesuatu yang telah Engkau ciptakan. Dan kami juga berterima kasih karena Engkau menciptakan setiap anak-anak-Mu untuk menjadi milik-Mu. Dan kami juga Tuhan berterima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami. Dan kami juga berterima kasih karena Engkau boleh terus memelihara setiap kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami anak-anak-Mu untuk terus percaya kepada Engkau dan juga menaati perintah-Mu dalam setiap hari kami. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan dalam tumbuh kembang mereka, dalam studi mereka, dan juga buat kedua orang tua yang boleh mendampingi, kiranya boleh senantiasa memberkati ya Tuhan. Inilah setiap doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Sekarang coba dengarkan baik-baik
Cici mau kasih 20 kuis. Oh tidak, kebanyakan dong ya. Cici mau kasih 2 kuis aja hari ini. Nah, kalau adik-adik sudah perhatikan dengan baik tadi pasti tahu jawabannya apa. Oke, perhatikan ya. Pertanyaan yang pertama. Coba adik-adik sebutkan 2 dari penciptaan yang Tuhan Allah telah lakukan. Apa ya? Tadi kan ada 6 nih. Terus dari 6 itu coba adik-adik sebutkan 2 saja. Oke? Oke. Pertanyaan yang kedua, apa ya yang kedua? Yang kedua, mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersyukur dan memuji nama Tuhan? Ayo, mengapa kita harus bersyukur dan memuji nama Tuhan? Karena apa? Karena apa tadi ya? Pasti tadi yang memperhatikan cerita Cici pasti tahu. Oke, sudah? Siap. Oke. Selalu ingat ya cerita firman Tuhan hari ini adik-adik di rumah. Oke? Sampai jumpa.